warga Jakarta, nantikan event kuliner terbesar akhir tahun di Tunnel Parktamrin City Jakarta Pusat. Catat tanggalnya, 28 November sampai 1 Desember tahun 2024. Jangan lupa datang dan saksikan mahligai pesona budaya dan kuliner Minangkabau di Rantau Saraso di Kampuang. Event ini akan dimeriahkan dengan pagelaran seni budaya Minangkabau, diantaranya Tari Pasambahan. Tari Pasambahan adalah tarian adat Minangkabau yang berfungsi sebagai ungkapan rasa hormat dan selamat datang kepada tamu yang berkunjung. Tarian ini merupakan perwujudan dari keramahan dan kebersamaan masyarakat Minangkabau. Ciri khas tarian ini dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan dan menggunakan properti berupa wadah tradisional yang disebut carano. Carano terbuat dari kuningan logam dan berisi sirih, kapur sirih, tembakau, dan gambir. Gerakan dasar tari Pasambahan adalah gerakan silat, seperti sambar, tahap, dan taga itiat. Gerakan penari wanita juga meliputi si ganjel ceroboh, yang berarti sifat lemah lembut. Kostum penari biasanya mengenakan kostum tradisional Minangkabau yang anggun, seperti baju kuning, kain songket, dan berbagai topi. Makna tari Pasambahan menggambarkan nilai-nilai Minangkabau, seperti kebersamaan, keramahan, dan rasa hormat terhadap tamu. Tari Piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menggunakan piring sebagai properti utama. Tarian ini berasal dari Solok, Sumatera Barat, dan memiliki beberapa makna, diantaranya ungkapan rasa syukur atas hasil panen, menirukan cara petani bercocok tanam, kerja sama saat bercocok tanam di sawah, rasa kegembiraan saat musim panen. Tari piring memiliki ciri khas gerakan yang cepat dan teratur, tanpa melepaskan atau membiarkan piring terjatuh. Gerakan-gerakannya terinspirasi dari silat Minangkabau atau silet. Tari piring ditampilkan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, hajatan, syukuran, atau untuk menyambut tamu. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 2-5 orang penari, dengan jumlah yang ganjil. Tari piring diiringi musik khas Sumatera Barat, seperti gong, rebana, kalampon, dan saluang. Para penari mengenakan kostum berwarna cerah, seperti merah dan kuning, serta dilengkapi dengan penutup kepala. Tari piring memiliki 6 pola lantai, baik garis lurus maupun melengkung. Gerakan-gerakan para penari harus terkoordinasi dan seragam untuk menggambarkan pentingnya kesatuan dan harmoni. Pada akhir tarian, para penari akan membanting piring ke lantai dan menari di atas pecahannya. Tari Payung. Tari Payung adalah tarian tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggambarkan kasih sayang dan perlindungan dalam hubungan pasangan. Tarian ini biasanya ditampilkan secara berpasangan dalam acara pernikahan. Ciri khas gerakannya ringan, tidak terikat aturan, dan cenderung serentak. Properti payung dan selendang. Iringan rebana, akordeon, gendang, dan gamelan khas Melayu. Kostum penari pria memakai baju lengan panjang, celana panjang, sarung songket, dan kopiah khas Melayu. Penari wanita memakai baju kurung, kain songket, dan mahkota keemasan. Pola lantai vertikal, diagonal, dan melingkar. Makna payung melambangkan perlindungan pria, sedangkan selendang menggambarkan ikatan suci cinta pasangan. Tari payung diperkirakan muncul pada tahun 1600 Masehi, namun penciptanya tidak diketahui secara jelas. Tarian ini awalnya dibawakan oleh laki-laki, tetapi kemudian diubah oleh si piagam, sehingga dibawakan oleh penari perempuan. Tari payung merupakan salah satu kekayaan budaya Minangkabau yang tetap dipertahankan dalam berbagai acara adat. Silet adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Silet merupakan warisan budaya Minangkabau yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Silat memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai bekal untuk merantau, untuk pertahanan nagari, sarana hiburan yang dipadukan dengan drama randai, pakaian diri bagi pelakunya, jihad bela negara dan agama, amar makruf nahi mungkar, resolusi konflik. Silat memiliki 2 wujud, yaitu silat duduak silat dudut, dan silat tagak silat berdiri. Silat duduak juga disebut silat kato atau silat lidah. Silat tagak juga disebut silat fisik. Silat juga memiliki beberapa aliran, diantaranya silat tulpon, terkenal dengan gerakannya yang berputar dan tendangannya yang tinggi. Silat tua kumangu, terkenal dengan teknik pukul dan tendangannya yang keras. Silat harimau, terinspirasi dari gerakan harimau yang terkenal dengan tendangan dan pukulannya yang kuat. Tari randai.
Tari Randai adalah kesenian tradisional Minangkabau yang menggabungkan seni tari, drama, musik, lagu, dan silat. Kesenian ini biasanya dipentaskan secara berkelompok dalam bentuk lingkaran, dengan para pemain melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang Tari Randai. Tari Randai menggabungkan berbagai unsur kesenian seperti seni suara dendang gurindap, musik saluang, kalompok dan gendang, gerak aktif, pencak, tari, dan galombang, serta sastra atau cerita atau kisah dialog, joke komik, dan monolog. Cerita yang dibawakan dalam Tari Randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Pengaturan gerakan. Gerakan Randai diberi aba-aba oleh seorang yang disebut janang. Pertunjukan Tari Randai dipimpin oleh satu orang yang disebut tukang goreng, yang bertugas mengeluarkan teriakan khas untuk menentukan cepat lambatnya tempo dalam tiap gerakan. Tari Randai sering berfungsi sebagai sarana dan media hiburan di dalam pesta pernikahan, akikah, hitanan, sampai berbagai ritual penobatan dan pewarisan gelar adat. Pengunjung akan menikmati kuliner tradisional dari UMKM Sumatera Barat seperti nasi kapau, cindua durian Minang, lamang tapar, kue mangkuak, es tebak, lotek, martabak Tuban, buah kampiun, lontong pikau, sat padang, pisang kapit, dan aneka kuliner lainnya. Event ini juga menghadirkan seorang penyanyi fenomenal Minangkabau yaitu David Istanbul, serta artis top Minangkabau lainnya. Tidak ketinggalan juga ada KN Kuis Interaktif Minangkabau dengan berbagai hadiah menarik menanti. Jangan sampai ketinggalan keseruannya ya guys!